Nah, kalau pakai ini, hurufnya terlalu kecil. Harus dekat kita melihatnya baru dapat. Nah, tapi kalau displaynya yang seperti ini, dari jauh pun bisa kita lihat. Nah, jadi kenapa perlu 3? Enggaknya cuma 3, perlu mau 4, 2, ataupun misalnya 6. Ya, tergantung apa mau ditampilkan. Nah, saya bikin 3 begini. 1 untuk ngurusin tegangan input. 1 ngurusin tegangan output. 1 ngurusin arus. Nah, itulah gunanya kenapa dibikin 3 seperti ini. TM1637 ini. Nah, inilah dia. Kalau pandangan depan kayak gini lah. Pandangan belakangnya kayak gini. Ada clock, ada data input output, ada PCC, ada ground. Udah pernah kita coba waktu itu. Tapi waktu itu cuman satu display. Nah, kalau nggak pas caranya, nggak bisa dinyalakan 2. Dia cuman 1 aja mau nyala. Jadi sebelum kita urusin programnya, kita lihat dulu gambar rangkaiannya. Ini gambar PCB-nya ini. Nah, ini gambar PCB-nya. Gambar PCB ini yang ini nih. Gambar PCB ini. Nah, jadi biar nampak kalian juga apa namanya gambar gambar PCB-nya. Ini gambar PCB-nya. Sama ini, maksud saya sama ini. Kemudian gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi seperti biasa menggambar rangkaian, data input output ke A4, kemudian clocknya ke A5. Itu kalau satu displaynya biasanya. Nah, ini tambah 2 lagi. Jadi yang ini clocknya di D4, yang ini clocknya di D6. Nah, apakah cuma 3 bisa? Enggak banyak. Kalau mau tambah display lagi, bisa lagi tambah display di A2 dan A3 kemari. Di sini pun bisa juga tambah lagi display. Nah, kayak ini misalnya D7, D8, D9, D10. Kemudian D10, D11, D12, D13. Jadi banyak display bisa ditambahkan di situ. Nah, programnya kan gitu. Jadi programnya kita lihatlah dulu. Program ini kita ambil program contoh ini. Ini kan ada, kalau kita lihat example, kemudian lihat program. Nah, ini ada TM1637. Kemudian ada lagi ini TM1637 demo mini. Ya udah, kita pilih aja demo mini. Nah, kemudian ini kita program lah ini dengan program demo ini. Nah, ini kan masih dibuat clock 23 ini. Clock 23. Kita di gambar rangkaian tadi nggak ada clock 23. Yang ada yang ini A5.
Ini A4. Ganti. Kita teskanlah dulu ini. Tapi kita simpan dulu ini supaya jangan kita rusak program aslinya. Kita simpan dulu ke project ke tempat bahan kuliah kita di S1 microcontroller. Tadi bikinlah namanya di sini multi display TM 1637. Nah, ini kita cek dulu, mana tahu ada yang salah atau ada nggak sesuai dengan board kita. Kita coba tes dulu. Nah, ini ada yang demo. Ini kita cek dulu. Ya, bisa dia pun salah programnya. Wajarnya itu. Nah, ini kelihatannya tidak ada yang salah. Nah, jadi ini kita simpan kembali dengan nama file yang kita buat tadi di tempat kuliah microcontroller multi display. Nah, ini library ini buatan Alex Guyver, Rusia. RU itu Rusia. Nah, sekarang ini kita ganti clock ini A5, kemudian ini A4. Karena sudah dicek tidak ada salah, hanya addressnya saja ganti, pinnya saja ganti. Kita kirim ke display. Yang nyala pasti satu display aja cuman. Karena cuma satu yang kita aktifkan di sini. Nah, kalian lihat di sana ini yang di sini hello. Nah, keluar angka-angka di sini. Yang inilah yang A5A, A4. Dan angka yang tampil ini semua ini adalah demo-demo dia. Nah, sekarang B1 cuma nampak, matikanlah dulu. Karena sifatnya akan latch dia ini. Nah, ini yang muncul itu di display sana itu adalah angka-angka ini semua. Nah, yang sudah dibuatkan oleh si Guyver ini, Alex Guyver. Nah, cuman kalau kita membuat membuat tampilan mengukur tegangan listrik apa segala macam, kita perlu yang ini aja ini. Nah, yang ini display 3 digit kalau ini kita mau, display 4 digit kalau ini kita perlu. Nah, yang lainnya kita ya ini untuk keperluan supaya cantik. Nah, jadi sekarang yang ini kita copy lah yang ini. Karena ininya kita perlu. Kita copy ke sini. Ini kan enggaknya perlu kita semua ini. Nah, kita perlu ini aja. Ini hapus aja ini semua. Karena kita mau menampilkan tegangan dan arus listrik. Ini perlu juga supaya misalnya mau menampilkan jam, mau huruf, tahap, segala macam. Nah, jadi sebenarnya komentaran ini perlu. Cuman saya udah lupa apa artinya bahasa Rusia ini. Ya hapus aja lah. Dan ini pun nggak perlu lagi ini. Hapus. Nah, sekarang kita lihat. Inilah cuman programnya. Dan yang ini pun nggak perlu karena kita nggak kirim ke serial. Ini aja cuman. Lalu yang ini kita gantilah namanya variabel. Misalnya kita buat yang di atas itu adalah V input integer. Contoh aja ini. Integer V input.
sama dengan kita bikin misalnya kalau 13,8 dia 138 gitulah. Kemudian ini kita tampilkan nilai V input tadi. Nah ini aja kita perlu kita tes 138. Tujuan kita di situ bukannya 138 tapi 13,8 volt kayak gitu, karena kan tidak ada decimal poinnya di sini nyala. Jadi otak kita lah yang berpikir bahwa digit yang di belakang ini decimal point gitulah. Nah sekarang supaya jangan tabrakan dengan pengertian-pengertian kita yang lain, ini clock ini kita ganti namanya dengan clock fin. Ini data input output fin. Kemudian ini juga display kita bikin namanya fin. Kemudian ini semua kita kasih pin. Maksud saya ini membedakan dengan display yang lain nanti. Nah sebelum kita masuk ke display yang kedua, kita coba dulu ini mau nggak dia. Jangan-jangan dia nggak mau gitu. Oh ini ketinggalan ini kan. Nah, kasih juga. Nah ini juga ya itulah gunanya kita ini compile dulu, karena kita merombak pekerjaan orang lain, ada aja yang ketinggalan. Kita buat sampai jalan dulu satu program ini. Udah jalan tapi kan seperti latch dia, ini kita ganti bilangannya ini 14,6 volt. Nah 14,6 kita anggaplah seperti itu dia, 146 14,6, karena belum tentu benar kan, ini masih lengketnya angka yang lama. Nah, angka yang baru inilah 14,6. Ah udah mau, berarti mau dia. Sekarang ini kalau kita pakai sebagai power supply, taruh beban, pastilah tegangan ini turun sedikit. Nah, jadi kita buat di sini kira-kira lah simulasi kita, integer V out, nah, V out 13,5. Nah, jadi terbeban tegangan itu sekitar 1,1 volt, begitulah ceritanya. Lalu yang ini kita tambah lah ini. Kita buat di bawahnya. Ini kalau ini ganti jadi out. Ini juga ganti jadi out. Nah yang ini seperti gambar skema kita tadi. Ini berada di pin 6. Ini berada di pin 5. Nah, kemudian ini kita copy lagi. Nah ini pun ganti juga ini dengan out ini. Sebenarnya bisa dengan replace gitu, tapi nanti ada yang terreplace yang tidak perlu, sehingga udah stres kita dibuatnya. Nah, ini copy lagi, ganti ini dengan out. Nah kemudian yang ini juga ya copy. Ini diganti dengan layout. Ini juga diganti dengan out. Nah, jadi nanti akan muncul di display yang kedua, entah yang di atas, entah yang di bawah. Kita tengoklah, saya pun lupa kali posisinya ini. Nah, kita kirim dulu. Nah, rupanya yang ini V-outnya dia nggak tahu desimal, ini kita yang salah, 135 gitu ya. Kita kirim sekali lagi. Karena kan 5-nya jadi nggak nampak. 135, maksudnya 13,5. Kirim sekali lagi. Nah, udah.
Nah, display yang ketiga yang di tengah itu kita anggaplah arus listrik. Jadi kita bikinlah integer arus. Nah, karena ada tegangan yang surut akibat beban, adalah arus yang termakan di situ sekitar 593 miliampere. Nah, ini miliampere lah kita bikin ini. Nah, 593 miliampere. Nah, display yang ketiga di skema tadi, dia berada di pin 4 dan pin 3. Ini kita copy lagi nih. Ganti yang ini nomor 4, ini nomor 3. Lalu ini ganti out ini dengan arus. Nah, jadi kalau kita replace semua out dengan arus, maka yang di atas pun digantinya juga V arus. Nah, cuman kalau kayak gini kan jelek ya, arus jadinya kan fault. Kita bikin kayak gini dia. Tapi enggaknya masalah ya kan. Nah, apa-apa lah. Kita copy dia supaya jangan capek kali ngetiknya. Kita copy. Sekali ini. Ini nanti kita copy yang ini dulu, kita tambah dulu tempatnya dulu. Ini kan harus lagi dibuat satu lagi kan gitu. Kemudian ini juga haruslah dibuat satu lagi. Nah, kemudian baru kita ganti judul-judul ini tadi. Nah, ini kita copy. Nah, ini kan perlu juga ini. Nah, oke, sekarang inilah kita ganti dulu. Oh, ini V-nya nggak ada ya kan? Kalau arus, mana ada V-nya ya kan? Nah, begini yang benar. Nah, arus. Jadi yang ini kita copy, kita gantilah yang ini jadi arus. Nah, semua display pun arus juga. Nah, kemudian yang ini arus. Yang ini juga arus. Nah, mana tahu kita ada yang salah copy, kita cek dulu. Ya, aku rasa nggak ada yang salah ini. Oke, sekali ini kita kirim. V arus not big. Oh, ini arus saja di sini. Ini kan arus ini. Nah, betul. Ini arus ini. Karena kita mau mendisplaykan arus 59 miliampere kan. Nggak apa-apa lah, terkirim lah. Pokoknya angkanya 593. Nah, sekarang kita lihat. Ini tegangan input 14,6. Ini arus yang mengalir. Dan ini tegangan output. Nah, karena ada beban, simulasi lah. Nah, ini kan programming ini. Ini kita lepas lah ini ya kan. Nah, pakai adaptor lah di sini. Nah, jadi ini sudah berada di power supply, begitulah. Satu Arduino 3, 4, 5 atau lebih atau 2 lebih display TM 1637. Stop presenting.